Saya gini, kalau kita supir bis lebih baik hilangin sinyal mobil kecil daripada satu bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, konten ini sebetulnya saya buat dengan hati yang jengkel gitu ya. Kenapa jengkel? Tadinya saya ingin membuat konten tentang bagaimana cara memperbaiki kulkas atau lemari es sendiri ya. Tapi saya dulukan yang inilah karena lagi jengkel biar tersampaikan unek-unek saya. Terus nanti apa juga solusinya nanti akan saya sampaikan ya. Apa sih yang bikin jengkel? Karena ini kawan-kawan, tadi siang itu saya baca berita gitu kan, buka-buka Google gitu. Ada pertengkaran ya antara sopir bus sama sopir Avanza kayaknya ya, ibu-ibu yang naik Avanza gitu. Nah sopir ini dia itu ngeyel, katanya gini, ya kira-kira ya perkataannya gini, loh saya sebagai sopir bus itu saya mendingan mengorbankan nyawa orang yang di Avanza karena sedikit daripada mengorbankan penumpang bus saya yang misalkan 60 orang gitu ya. Nah ini bikin jengkel saya kawan-kawan. Kenapa? Sebetulnya situasi seperti itu nggak pernah atau tidak perlu terjadi gitu loh. Dan kemudian yang bikin saya jengkel lagi, ada bos perusahaan otobus juga ya, namanya Rian Mahendra. Kalian bisa lihat ya, ini isi Instagramnya. Jadi di Instagramnya itu dia seperti ya kayak membela si sopir tadi. Katanya dia, loh kan wajar gitu, masuk akal katanya. Kalau kalian dihadapkan pada milih mengorbankan nyawa 6 orang dibandingkan 60 orang, pasti kalian akan milih mengorbankan yang lebih sedikit, yaitu 6 orang gitu. Nah ini pendapat konyol kan. Kenapa? Sebetulnya situasi itu tidak perlu tercipta kalau sopir bus itu menjalankan kendaraannya dengan tertib gitu ya. Saya loh di jalanan juga ya kawan-kawan. Dulu itu kerjanya saya tiap hari di jalanan gitu kan. Saya itu nggak pernah dihadapkan pada situasi di mana saya memilih saya mematikan lawan saya atau saya yang mati. Itu nggak pernah. Kenapa? Kalau jalan itu nggak cukup, ya udah kita nggak usah nyalip gitu ya. Oke, saya kasih contoh ya, satu kasus nih. Nah, dari adegan barusan, kawan-kawan bayangkan ya, tadi itu seorang pengendara motor, dia terpaksa harus melipir ke tanah, ya, karena apa? Ada bus yang datang di hadapan dia. Nah, bayangkan seandainya tanah itu adalah jurang, ya, kawan-kawan. Maka pengendara motor ini nggak ada pilihan antara masuk jurang atau ditabrak bus. Nah, disinilah mungkin ya sopir tadi itu mengatakan, nah daripada saya yang terjun ke jurang, lebih baik saya tabrak aja sepeda motor ini. Nah ini kan pilihan yang salah ya. Kenapa? Sebetulnya sopir bus itu tidak perlu untuk memilih ya. Karena apa? Seharusnya dia tahu kalau di depan itu bukan lajurnya, ya jangan dimasukin. Itu kan lajur untuk kendaraan ke arah sana, bukan untuk dia. Dan lagi pula dia seharusnya tahu itu kan udah dekat belokan, ya jangan nyalip gitu ya. Karena kalau kalian perhatikan ya, marka garisnya pun lurus kawan-kawan. Dimana di situ tidak boleh mendahului gitu ya. Nah sehingga dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa pendapat sopir bus tadi, kemudian pengusaha bus tadi, dua-duanya salah ya. Kenapa? Karena situasi tersebut memang mereka ciptakan sehingga mereka harus membuat pilihan antara dua maut ini, membunuh 6 orang atau mengorbankan 60 orang. Yang mana seharusnya tidak perlu terjadi gitu ya. Oke, saya paham. Ya, mungkin sopir-sopir itu alasannya begini ya, yang saya tahu ya. Perusahaan-perusahaan bus ya, rata-rata itu memberikan mereka target. Contohnya bus dari Surabaya ke Jakarta itu akan ditarget. Mereka harus sampai di Jakarta jam misalkan 11 siang gitu ya. Kalau lebih dari itu mungkin mereka akan kena penalti gitu loh. Nah, kemudian apakah ada solusinya? Tentu saja ada ya, kawan-kawan. Jadi prinsipnya gini, kalau kendaraan umum yang di jalan raya seharusnya itu nggak bisa ditarget dengan waktu. Karena apa? Jalan raya itu kan bukan milik dia sendirian ya, banyak pengguna lainnya. Sehingga ya kalau pas lagi ketemu kemacetan segala macam, sopir ini jadi stres kalau ditarget waktu ya. Dia harus nyalip sebisa mungkin sehingga bisa nyampe di tujuan di waktu yang ditentukan. Nah, jadi kesimpulannya jangan ditargetkan waktu gitu. Bapak, apakah mungkin? Mungkin saja ya. Kenapa?
ini sudah diterapkan di skala yang lebih kecil, yaitu di satu provinsi ya, kawan, provinsi DKI. Nah di sana itu ya dulunya angkot-angkot itu kan penyelenggaranya kan swasta, ya. Sehingga para pengusaha angkot ini ya mereka itu target setoran kepada sopir, sehari harus dapat sekian gitu. Akhirnya sopir pun ya itu lomba-lomba ya untuk merebut penumpang, sehingga mereka kebut-kebutan salip-salipan gitu. Nah sekarang ya yang saya dengar ya DKI itu sudah mengintegrasikan ya. Jadi angkot-angkot swasta itu yang jelek-jelek katanya sih disuruh memperbaiki, nanti pemerintah yang akan bayarin katanya. Saya kurang paham skemanya, tapi yang saya dengar itu pengusahanya tiap bulan itu bisa nagih ke pemerintah gitu ya. Kemudian sopirnya juga digaji sama pemerintah, kan? Sehingga sopir itu kerjanya nyaman ya, nggak harus rebutan penumpang. Kemudian penumpang juga jadi nyaman karena apa? Kendaraannya nggak kebut-kebutan, nggak salip-salipan. Dan yang pasti sekarang itu seharusnya pengendara lain pun jadi lebih aman karena apa? Tidak ada angkot yang ugal-ugalan ya. Kalian tahu sendiri lah ya, angkot itu kalau misalnya kita lagi berhenti di lampu merah gitu ya, kalau ada celah sedikit aja pasti nelisip-nelisip gitu kerjanya ya kan. Jadi kalau nggak lagi ditarget ya akhirnya dia juga nyantai ya kan, antri-antri aja gitu. Nah seperti itu. Nah akibat dari berhasil mengintegrasikan transportasi umum di DKI Jakarta ya, akhirnya gubernurnya itu sampai seringkali diundang ke luar negeri ya untuk mempresentasikan bagaimana keberhasilan dia mengatur provinsi atau kota Jakarta gitu ya. Yang pernah saya tonton sih, jadi gubernurnya itu pernah ngasih presentasi ya, atau pemaparan di mana itu Universitas Oxford ya di Inggris. Universitas Oxford ini mungkin kalau dibilang di dunia itu mungkin ya nomor 1 atau paling enggak yang termasuk yang jajaran tinggi ya kan, sehingga ya sangat luar biasa kalau bisa diundang ke sana terus jadi pembicara di podium gitu ya. Saya pun pengen juga diundang ke sini, tapi bahasa Inggris saya kan kacau gitu ya. Nah kemudian gubernur DKI ya pernah diundang juga untuk memberikan kuliah di NTU ya, Nanyang Technology of University di Singapura, kan? Nggak sembarangan orang ya bisa diundang kemudian berbicara di depan para mahasiswa dan para profesor di sana, kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa diimplementasikan dalam satu provinsi, nah saya pikir ya kenapa tidak ya diimplementasikan ke seluruh negara gitu ya, kan? Atau paling tidak ditularkan dulu lah ke provinsi lainnya, misalkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Sehingga sopir-sopir ini nggak ugal-ugalan lagi karena nggak ditarget waktu ya. Mereka digaji ya, sudah pasti dapat gitu ya kan, nggak ada penalti kayak gitu. Nah Pak, nanti mereka malah males-malesan. Nah ini teknologi ya kan, bisa aja ditanamkan apa namanya GPS di masing-masing kendaraan sehingga ketahuan kalau dia jalannya mungkin berhenti di mana, mampir-mampir di warung-warung gitu bisa ketahuan gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak mengimplementasikan hal tersebut. Baik kawan-kawan, sekian dulu ya dari saya. Mudah-mudahan curhatan saya kemudian solusi yang saya tawarkan tadi itu bisa menjadi ya wawasan bagi kalian yang nonton ini. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.